Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa bersama saya Fiorena Jiretno pada program Tribun Timur Update edisi Jumat 31 Juli 2026. Berita terkini dan terpercaya datangnya dari kabupaten ataupun juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini Tribuners mengenai warga Sudiang Kota Makassar yakni seorang Haji Albir yang meninggal saat berbicara di forum sosialisasi pilah sampah. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, bagaimana kronologinya, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Kita sapa, selamat sore rekan Makmur. Ya, selamat sore, Fiorena. Baik, rekan Makmur disampaikan kemudian juga dijelaskan bagaimana kronologi kejadian saat seorang Haji Muhammad Albir ini tiba-tiba kemudian tidak sadarkan diri di forum tersebut. Ya, baik. Jadi, seorang warga Sudiang, Kota Makassar, bernama Haji Muhammad Albir, berusia 56 tahun, merupakan warga RT 3 RW 9 Kelurahan Sudiang. Itu meninggal dunia tak lama setelah ia berbicara di dalam forum sosialisasi pilah sampah Ya. yang diadakan oleh pengurus RT RW setempat yang terlaksana pada Rabu 29 Juli 2026, 2 hari lalu. Dan Haji Albir kemudian setelah tak sadarkan diri saat berbicara tersebut, itu kemudian dinyatakan meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit Pertamina yang ada di Jalan Pajayang, Sudiang Raya. Jadi Haji Muhammad Albir itu meninggal pada saat berbicara di forum tersebut. Ya, itu Fiorina. Oke, baik. Kita juga ingin mengetahui rekan Makmur bagaimana kemudian sosok dari Haji Muhammad Albir ini, apakah ada informasi siapa kemudian profilnya, bagaimana kemudian profilnya, dan kemudian apa yang kemudian mungkin disampaikan pada saat tersebut. Ya, jadi Haji Muhammad Albir dikenal oleh warga, oleh pengurus RT RW sebagai sosok tokoh masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan atau forum-forum kewargaan. Ia mengikuti berbagai kegiatan, baik kegiatan sosialisasi, kegiatan penyuluhan, kegiatan-kegiatan di lingkungan, di mana salah satunya kegiatan sosialisasi persampahan ini. Haji Albir ini sendiri merupakan seorang aparatur aparatur sipil negara di Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ia sebelum bertugas di Sulawesi Selatan, ia sempat bertugas di daerah eh, di berbagai daerah di Indonesia sebelum kemudian kembali ke Sulawesi Selatan menjelang pensiun. Nah, saat kembali inilah ia banyak berkegiatan di lingkungan, banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sosial eh, kemasyarakatan. Nah, saya lanjut tadi, Fiorina, bahwa Haji Albir tadi saat dia tidak sadarkan diri atau pingsan itu, pada awalnya warga mengira Haji Albir ini sebelum dia pingsan itu kan, pada dalam video yang beredar itu Haji Albir dia berdiri berbicara sambil berdiri saat dia bertanya dalam forum. Kemudian saat ia merasa goyah, badannya tidak enak, kemudian dia duduk, dan saat duduk itu dia menyampaikan bahwa ia sedang pusing. Namun ungkapannya itu sempat dianggap oleh warga atau oleh peserta sosialisasi sebagai ungkapan bercanda gitu dalam forum. Namun eh, tak lama setelah ungkapannya itu Haji Albir langsung kehilangan kesadaran. Nah, setelah itu warga atau peserta yang ada di forum itu kemudian langsung mendekat dan merangkul Haji Albir agar tidak jatuh dan roboh di kursi yang ia duduki. Nah, orang pertama yang kemudian mendekap Haji Albir tersebut adalah Ketua RT 1 RW 9
Kelurahan Sudian Raya atas nama Muhammad Tamrin yang pada saat acara itu berperan sebagai moderator acara. Pada saat kejadian itu, ia berdiri berhadapan dengan Haji Albir dan ia menyaksikan langsung perubahan kondisi dari Haji Albir. Jadi saat Haji Albir mulai goyah, badannya mulai terlihat hilang kesadaran, eh, Muhammad Tamrin ini yang kemudian langsung mendekap, membopong Haji Albir agar tidak jatuh dari kursi tempat ia duduk. Nah, setelah kemudian Haji Albir dikerumuni oleh warga, dibantu oleh warga untuk kembali saat sadar, kemudian sempat Haji Albir dibaringkan di lantai untuk diberikan pertolongan pertolongan pertama. Dalam hal ini warga menggunakan berbagai pengetahuan yang dimiliki untuk menolong Haji Albir ini. Nah, lalu kemudian warga juga mencari kendaraan di lokasi terdekat. Kemudian mobil salah seorang warga yang ada di lokasi tersebut kemudian dipakai untuk membawa Haji Albir ke RS Pertamina. Dan Haji Albir langsung dibawa ke ruang IGD, namun berselang 25 menit sampai 30 menit Haji Albir dinyatakan meninggal dunia. Dan kemudian setelah itu dibawa kembali ke rumah duka di BTN Kompleks Tirasa Sudiang, Blok B621. Dan pada Kamis siang itu Haji Albir dimakamkan di kampung halamannya di Segeri, Desa Minasabaji, Kabupaten Maros. Ya, itu kronologi bagaimana kejadian sampai Haji Albir kemudian dimakamkan. Ya, itu Fiorana. Baik, rekan Makmur, apakah juga ada informasi yang Anda himpun bagaimana kemudian keterangan dari pihak keluarga atau mungkin juga pihak terkait dalam hal ini rumah sakit yang tadi dituju mengenai riwayat kesehatan dari korban atau dalam hal ini Haji Albir? Ya, jadi tadi sempat berbincang dengan pihak keluarga dari Haji Albir. Istrinya yakni Haja Sumiati menyampaikan bahwa sebelum berangkat Haji Albir terlihat sehat dan tanpa mengeluhkan apapun. Kata-kata terakhir yang disampaikan Haji Albir kepada istrinya adalah bahwa ia berpamitan untuk setelah sholat ia langsung mengikuti kegiatan RT RW, yakni kegiatan pilah sampah. Jadi itulah kata-kata terakhir yang disampaikan Haji Albir kepada sang istri. Dan sang istri menyampaikan selama beberapa hari terakhir dan sampai hari terakhir itu pun sampai waktu terakhir sebelum pergi pun Haji Albir tidak menyampaikan keluhan atau tidak ada keluhan apapun yang tampak dari Haji Albir. Eh, Haji Albir di tampak sehat kata Haja Sumiati. Dan kemudian untuk riwayat penyakit, Haja Sumiati mengungkapkan Haji Albir Haji Haji Albir ini memiliki riwayat hipertensi atau biasa disebut darah tinggi. Namun meski begitu belum juga bisa dipastikan apakah memang itu penyebab kematian Haji Albir atau bukan, tapi itulah riwayat penyakit dari Haji Albir. Ya, itu Fioren. Berarti lantas mungkin terakhir yang bisa dilaporkan oleh rekan Makmur setelah adanya kejadian ini tentunya menjadi pertanyaan juga apakah kegiatan sosialisasi tersebut akhirnya dihentikan pada saat itu atau juga mungkin bagaimana kelanjutannya? Ya, setelah Haji Albir tumbang itu kegiatan sosialisasi dihentikan karena setelah itu warga kemudian berusaha memberikan pertolongan, mencarikan kendaraan dan mengantar Haji Albir ke rumah sakit. Dan tak lama setelah rumah sakit Haji Albir juga dinyatakan meninggal dunia. Jadi warga juga
ke rumah duka untuk berkabung setelah itu. Iya, Iya, baik. itu Terima kasih laporannya di sore hari ini, rekan Makmur. Kami juga turut berbela sungkawa atas kehilangan dari sosok Haji Albir ini yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat di lingkungan sekitar, dan tentunya juga kami kirimkan doa untuk para keluarga yang ditinggalkan juga. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas, rekan Makmur. Dan berikut untuk Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur. Juga berikut pernyataan juga statement dari Ketua RT 01 RW 09 Sudiang Muhammad Tamrin. Juga pernyataan dari Ketua RT 3 RW 9 Sudiang atas nama Tauhid. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di lagi di sebelah sini Saya yang syuting waktu itu, saya ada mereka yang berdari itu dari syuting dari. sedang di sini ya Pak, sedang moderator ya. Jadi saya berdiri di sini, kebetulan beliau bertanya sebagai penanya pertama di sini. Kemudian setelah memberikan beberapa penjelasan mau bertanya, kemudian rasanya tidak enak, langsung terduduk di sini, di kursi. Dan lama itu tidak sadarkan diri. Akhirnya kita melakukan pertolongan pertama dan berusaha untuk menyiapkan mobil itu sampai ke rumah sakit Pertamina. lama kurang lebih dari awal adanya tirakan sampai sekarang. Siap. Nah, kalau mungkin di antara semua RT yang ada sih paling lama. Paling lama lah. Kurang lebih 23 tahun. Wih. Ya. Beliau termasuk orang yang pertama juga karena dia tidak kembali ke rumahnya Iya. setelah Setelah salat isya, bisa di sini. beliau langsung di sini berdiri, kita Jadi berdiri. dia almarhum itu masih pada sarung. Mas pakai Pakai sarung. sholatnya. Ya, pada salatnya. Tempat minta izin katanya di ibunya, istrinya di rumah bahwa dia bilang, ibu saya langsung ke tempat pertemuan. Ya, siap. Tapi Pak, kenapa bisa video itu malam itu Pak? Tidak ada inisiatif saja. Kebetulan saya. Kebetulan. Ya acara, jadi mungkin sebagai bahan laporan juga nanti kita tuh bahwa ada acara di sini. Iya. Jadi kalau ada hal-hal yang biasanya di RT itu biasanya memvideokan sebagai bukti juga Kegiatan. laporan kegiatan. Iya Pak, Pak Tamrin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana awal mula beliau mengikuti kegiatan ini, sebelum ke kegiatan beliau di mana, dan sampai kemudian kejadian yang viral di media sosial itu bagaimana kronologisnya, bisa dijelaskan Pak? Baik, terima kasih. Jadi kegiatan ini adalah implementasi dari apa yang menjadi program pemerintah dalam hal persampahan, sehingga inisiatif dari RT RW di RW 09 untuk mendatangkan penyuluh persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan pada saat itu alhamdulillah penyuluh
dari Dinas Lingkungan Hidup datang untuk meluangkan waktu memberikan cara pemilahan sampah sesuai dengan program pemerintah. Dan ditentukanlah waktu pada tanggal 29 malam setelah atau ba'da Isya untuk dilakukan sosialisasi sekaligus menyampaikan bagaimana cara pengolahan sampah pemilahan di rumah-rumah tangga. Pada saat itu dia di Dinas Lingkungan Hidup penyuluh Ibu Kasdia Nawir memberikan pemaparan bagaimana menentukan jenis-jenis sampah dulu, jenis sampah organik, anorganik, dan residu. Setelah itu beliau memaparkan bagaimana mengolah sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjadi kompos atau pupuk. Nah, setelah beliau menjelaskan semua, tiba pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab itulah kami berikan, karena kebetulan saya sebagai moderator pada saat itu memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan pertanyaan, dan beliau almarhum yang kami berikan sebagai kesempatan pertama. Nah, setelah beliau berdiri, akhirnya mungkin sekitar 2-3 menit beliau berdiri memaparkan sekaligus ingin bertanya, merasa bahwa perasaannya tidak enak seperti yang pada video yang viral itu. Beliau langsung terduduk. Tetapi pada saat itu kami menganggap bahwa mungkin belum fatal ya fatal. Tetapi pas setelah itu langsung terlepas mic-nya, ya, sehingga ada perubahan pada tubuh beliau. Kami semua melakukan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan apa yang kami tahu pada saat itu. Jadi setelah melakukan pertolongan pertama, kami berusaha untuk mendatangkan kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu rumah sakit terdekat adalah rumah sakit Pertamina yang kebetulan juga menangani masalah otak dan jantung, sehingga kami berinisiatif bersama dengan warga dan RT untuk membawa almarhum ke rumah sakit. Pak, tapi kan Bapak tadi bilang sebelum beliau hadir itu Bapak bersama beliau di masjid sholat Isya berjamaah. Ya. Dan tadi juga sebelum kegiatan kan beliau duduk, ya, bisa disaksikan. Apakah di situ bisa dari sejak di masjid itu kita lihat, dan saat duduk itu ada kayak tanda-tanda dia pucat atau bagaimana kondisinya lah kalau kita lihat, atau tidak, atau baik-baik saja, atau bagaimana kita lihat? Ya, sama sekali tidak ada firasat sedikit pun atau tanda-tanda yang memberikan kita gambaran bahwa beliau ini ada gejala terkait dengan apa yang dialaminya. Kami normal saja dari masjid, sama-sama berbicara di masjid. Setelah itu masuk ke ruangan sini dalam kondisi yang normal, seperti itu, Pak. Normal saja. Ya. Jadi pada saat beliau duduk itu seperti di video itu baru kelihatan ada perubahan. Belum. Nanti setelah berdiri, setelah mereka ini melakukan pertanyaan, Ya, itu ada perubahan. Itu maksudnya pada saat dia berdiri, duduk setelah berdiri itu baru terlihat beliau. Setelah mereka melakukan Itu, Pak. menyampaikan pertanyaannya, Ya, itu baru setelah. ada perubahan. Dari perubahan bergerak dan perubahan sikapnya sudah kelihatan bahwa ada kelainan yang tidak wajar dari beliau. Jadi setelah itu kita lihat langsung kita bopong, Pak, ya. Kita Langsung loncat ke loncat. kursi tempat beliau duduk. Untuk memberi pertolongan. Ya, memberikan posisikan pada posisi yang bagus. Apa pertolongan pertama itu ya, Pak, yang kita lakukan saat itu? Karena kami bukan pada latar belakang medis, tentunya kami melakukan pertolongan sesuai dengan apa yang kami ketahui baik dari media sosial, seperti melakukan penekanan pada ujung di bawah hidung, kemudian melakukan pemukulan pada lengan kiri dan kanan, merebahkan di tempat yang rata. Itu yang kami lakukan sebelum tindakan membawa ke rumah sakit. Pada saat direbahkan juga ada membantu
Ya, ada bantuan dari kebetulan pada saat itu ada keluarga dari salah satu warga yang kebetulan berlakan medis. Beliau melakukan tindakan sedikit pemompaan ke jantung sesuai dengan apa yang di profesinya di rumah sakit. Oke. Sekitar berapa menit kemudian itu Pak sebelum mobil datang itu? Mungkin sekitar 5 menit. 5 menit ya. 5 menit. Terus mobil datang, mobil siapa itu Pak? Mobil warga. Satu warga. Salah satu warga. Terdekat dari sini. Iya. Kemudian beliau dibawa Bawa ke rumah sakit, kemudian beliau kebetulan ketua RT mengikuti beliau di atas mobil sampai ke rumah sakit. Oh ya. Ya bisa dijelaskan mungkin Pak tapi Pak sebelum dibawa itu kita periksa bahwa dia masih bernapas atau bagaimana tuh? Kami yakin bahwa beliau masih gerak. Ya, masih ada harapan untuk bernapas lah. Tapi masih gerak gitu Pak ya? Iya. Oke. Setelah kemudian dibawa, Bapak ikut siapa-siapa itu Pak yang ikut itu malam itu ke? Di atas mobil yang itu ada 5 orang. 5 orang. Salah satunya itu adalah tenaga medis salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Oh. Dan latar-latar perawat. Oh, salah satu warga yang merupakan tenaga medis. Kami yang latar sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Iya. Terus kita juga. Yang ikut dalam acara. Oh iya, sosialisasi yang kita laksanakan pada malam itu. Terus kita juga salah satunya kita juga di atas mobil. Saya di depan. Duduk di depan. Dan perjalanan itu saya nyalakan senter HP supaya orang-orang yang berlawanan arus bisa minggir sampai kecepatan bisa barangkali sekitar terus yang di belakang juga siapa-siapa lagi yang naik itu Pak biar keluarga? Istrinya beliau. Istrinya. Anaknya juga. Dari 2 cewek. 2 anaknya. Dua perempuan, istri dan anaknya. Oke, jadi kita jalan terus sampai kira-kira jam berapa itu Pak? Kurang lebih jam 9 lewat lah, karena kita mulai acara di sini jam 8. Jam 9 Pak? Ya, jam 9 lah. Oh. Iya. Terus sampai beliau langsung dibawa ke ruang apa Pak? Langsung ke IGD. Diterima karena sebelumnya kita sudah menelpon ke IGD karena bahwa ada pasien yang kita bawa. Jadi langsung dengan secepatnya itu juga kursi yang mau disiapkan untuk masuk sudah ada di depan IGD. Oh, jadi kita hubungi lebih dulu sebelum dibawa ya, ini. Kebetulan satunya anak dengan medis di Pertamina di sana sudah menghubungi terlebih dahulu temannya yang ada di IGD. Ya. Saat jadi dibawa pakai kursi atau bang apa? Tempat tidur. Ya tempat tidur itu Pak. Oh, tapi bagaimana itu kondisinya Pak saat dikasih turun dari mobil itu bagaimana kondisi Bapak itu? Ya, di atas mobil itu tempat saudara Iqbal itu yang sebagai tenaga medis sempat memompa dadanya sampai di rumah sakit. Itu terus yang dilakukan. Ya. Tapi pada saat turun itu kita lihat bagaimana kondisinya, masih bergerak bagaimana kalau kita lihat atau ya masih tidak? Tapi tidak pernah ada respon. Ada respon. Terus dibawa sempat dirawat kemudian dirawat. Sempat dipasang alat. Pasang alat. Dengan infus. Diimpus. Bantuan pernapasan langsung. Juga. Terus kemudian sekitar berapa lama kemudian dinyatakan meninggal itu Pak? Kurang lebih 25 menit. 20 menit itu. Sampai rumah sakit. Dinyatakan meninggal. Ya. Oleh dokter. Dokter tidak sebutkan apa penyebabnya gitu Pak? Tidak sebut. Terus setelah itu dibawa pulang langsung? Rumah duka. Di mana tuh Pak lokasi rumah? Di Deten Terasa RT 03. RT 03. Deten kompleks. Nah,
Kemudian dikebumikan kapan Pak? Besoknya? Dikebumikan kemarin Banda Duhur di pekuburan keluarga di Maros. Letaknya di mana tuh di Mars? Segeri, Segeri. kampung Segeri. Sendiri Badaduhur. Jam 1 siang itu Pak. kurang lebih setelah Kita salat. start disalatkan di Masjid Umatullah, lalu kita nantar ke pemakaman kurang lebih berapa 15 km dari Masjid Umatullah. Siap. Tapi sampai sejauh ini Pak belum ada ya, ya Pak, informasi terkait penyebab atau riwayat penyakit dari beliau. Informasi dari keluarganya Tekanan darah tinggi. 7 tahun yang lalu pernah masuk dengan indikasi tekanan darah tinggi. Oh, hipertensi. Oh, punya riwayat hipertensi dari informasi yang kita dengar. Oh iya. Siap. Tapi memang beliau Pak aktif memang di kegiatan-kegiatan sosial pemerintahan. Ya, termasuk beliau itu cukup biasa dengan masyarakat. Tentunya beliau itu adalah salah satu tokoh di RW 09 yang sedikit banyak memberikan sumbangsi pemikiran terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan warga RW 09. Oh iya. Sering ikut kegiatan forum-forum gitu Pak. Baik kerja bakti tapi beliau itu adalah tokoh masyarakat. Dikenal memang tokoh masyarakat. Itu yang jelas. Siap. Terima kasih Pak RT. PLN UIP Sulawesi cerminkan integritas bagi masyarakat dan tenaga pengajar di SLB Negeri 1 Sidrap. Di hari ulang tahun ke-81 RI, PLN targetkan SUTT 150 Cafe 3 Tambu siap beroperasi di tahun 2026. PLN UIP Sulawesi perkuat ekonomi desa melalui dukungan pengembangan BUMDes Matiro Bulu Bantaeng dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Di momen HUT ke-81 RI, PLTM Salu Noling berhasil energize siapkan 10 MW energi bersih untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Jelang kemerdekaan RI, PLN UIP Sulawesi kembali hadirkan kepedulian untuk masyarakat dengan membagikan 75 paket sembako di Mamasa. Aksi sambut hari ulang tahun ke-81 RI, YBM dan BKK Touring UIP Sulawesi salurkan 75 paket sembako bagi masyarakat Jeneponto. Kinerja PLN UIP Sulawesi semakin optimal lewat kolaborasi pengawasan konstruksi dengan PLN Engineering demi kualitas proyek yang lebih andal. PLN UIP Sulawesi paparkan percepatan infrastruktur ketenaga listrikan untuk jawab pertumbuhan listrik jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga menjadi prioritas utama, PLN UPM Sulawesi Selatan gelar simulasi tanggap darurat jelang kemerdekaan RI. Demi listrik yang lebih andal bagi masyarakat, PLN UIP Sulawesi buktikan optimalisasi infrastruktur ketenaga listrikan jelang Hari Kemerdekaan. Tak hanya fokus pada kinerja, PLN UIP Sulawesi konsisten terapkan clean energy jelang kemerdekaan RI. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi konsisten terapkan budaya power wise jelang kemerdekaan Indonesia. Jelang kemerdekaan Republik Indonesia, PLN UIP Sulawesi pastikan tahap prakonstruksi GITET 275 Cafe Kendari berjalan lancar. Jelang HUT RI ke-81, General Manager PLN UIP Sulawesi perkuat sinergi bersama Gubernur Sulawesi Selatan. Pastikan sesuai target, General Manager PLN UIP Sulawesi tinjau proyek strategis SUTT 150 Cafe Palu 3 Tambu jelang HUT RI ke-81. PLN UIP Sulawesi jalankan koordinasi hukum bersama Kejari Banggai, dukung kepastian proyek listrikan di Luwu sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiah menjelang HUT RI ke-81, program pemanfaatan FABA PLN UIP Sulawesi membawa pulang top CSR Award 2026. Wujud capaian menjelang HUT RI ke-81, PLN UIP Sulawesi raih predikat Platinum Alignment pada Indonesia Green Award 2026.
Jelang HUT RI ke-81, PIKK PLN WIP Sulawesi donasikan 192 buku untuk Taman Bacaan Masyarakat Rakit Goa. Di momen HUT RI ke-81, PLN dan BPN Sulawesi Utara percepat penyelesaian legalitas aset PLN, ditargetkan rampung di tahun 2026. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi dan Kejati Sulteng perkuat sinergi akselerasi infrastruktur ketenagalistrikan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, PLN WIP Sulawesi perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulteng demi wujudkan listrik yang andal bagi masyarakat. PLN terus menjaga sinergi bersama Kementerian ESDM untuk dorong percepatan penyelesaian proyek strategis ketenagalistrikan di Sulawesi. Semangat Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, General Manager PLN WIP Sulawesi tinjau progres SUTT 150 KV Palu 3 Tambu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.